Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bang. Sehat-sehat, Alhamdulillah Bu. baik. Sehat dulu. Bu. ya, syukurlah. Ya, hari ini kita akan membahas populasi dan sampel ya. Tentunya sudah ada kelompok-kelompok gitu kan untuk mempresentasikan. Ya, Mohon maaf, Ibu, untuk kelompoknya kami kira di BRP untuk minggu depan. Jadi sebenarnya sudah dibagi, Bu, cuman untuk topiknya belum disampaikan kepada teman-teman karena saya kira materi untuk hari ini seperti itu. memang materi dulu ya. Enggak, Ya, Ibu. ingat saya, seingat saya itu presentasi melulu, penugasan terus, bukan? Ya, mohon izin Ibu karena saya juga lupa bertanya, tapi saya lihat di BRP untuk minggu depan baru penugasan seperti itu, Ibu. Jadi yang tertulis di minggu ini apaan? Mohon izin saya cek dulu. Mohon izin Ibu, untuk minggu ini kami lihat di situ fasilitator membuka dan menyampaikan materi 30%, kemudian mahasiswa mempelajari video. Untuk video kami sudah bagikan di grup yang di BRP itu, Ibu. Atau dia masih itu kami sudah share seperti itu, Ibu. Oh, saya nggak nemu ya link emas ya. Di mana kan emas dua kan? Iya, Ibu, di Mas 2. Iya. Coba deh Anda kirimnya deh link ke saya ya. Saya kan Oh nggak iya, Ibu. nemu dari tadi saya nyari sih. Coba dikirim BRP-nya kembali. Waktu itu sih saya udah dikirim, cuma saya lupa download. Jadinya sekarang nggak bisa di-download.
Mohon izin Bu, BRT-nya sudah dikirim ke grup. Oh ya, baik. Iya, ini benar nih. Fasilitator minggu depan itu tentang instrumen. Minggu ini sampling ya. Coba. Biasanya itu ada penugasan. Mas saya mungkin belum tercantum ya di sini. Hmm. Bentar ya. Iya. eh, ya. Ini saya share screen kan dulu ya. Jadi, Ini Bu. jadi ini ada sebenarnya ada eh, penugasan gitu ya. Sehingga ada presentasi ya. Nah, ini penugasannya. Anda ada berapa kelompok? Mohon izin Bu, kemarin di fasilitator itu dengan koordinator ada 4 kelompok Bu untuk kuantitatif. Ya, kan ada 4 kelompok ya. Nah, ini sebenarnya kan ada 2 bagian besar tentang penentuan besar sampel dan teknik sampling gitu ya.
Ini. Jadi untuk teknik sampling ya terangkum kepada pertama kita harus sebentar ya. Ya, saya balas terlebih dahulu. Nanti ada penugasan lebih rinci ya pada Anda. Apakah ini sudah terlihat? Sudah Bu, sudah terlihat. Eh, Ya, jadi seperti yang kita ketahui ya tentang populasi dan sampel. Jadi berkaitan dengan hal tersebut, kita harus mungkin merefresh kembali pengertian tentang apa yang dimaksud dengan populasi dan sampelnya terlebih dahulu, ya. Nah, sampling sampling itu kan berkaitan dengan teknik pengambilan sampel, yaitu subjek atau partisipan dalam penelitian dari populasinya, ya. Nah, bagaimana pengambilan sampel ini terkait pada apa saja informasi yang dikumpulkan. Tentu saja semakin banyak hal yang ingin dikumpulkan, berarti semakin bervariasi, ya, berkaitan juga dengan jumlah sampel, begitu. Ya, misalnya nih, penelitian kita di laboratorium pada tikus tentu saja karena sudah dikontrol oleh macam-macam ya, misalnya berat badan tikus, jenis kelamin tikus, umur tikus, jenisnya ya, maka tentu saja semakin sedikit jumlah yang dibutuhkan gitu ya. Prosedurnya bagaimana? Nah, ini prosedur pengumpulan data ya. Misalnya kita ingin mengambil semakin rumit prosedurnya, mungkin biasanya semakin terbatas jumlah yang diambil gitu ya. Lokasi penelitian ya. Semakin ingin luas kita ingin mencakup penelitian, tentu saja semakin banyak yang ingin kita lakukan generalisasi. Kemudian tergantung pada klinisi atau peneliti yang terlibat. Ya. Nah, ini adalah pengertian tentang populasi ya. Ini adalah populasi ya. Populasi itu adalah semua unit yang ada di populasi target yang ingin kita lakukan ya. Nah,
Di statistik kita sudah mempelajari tentang distribusi sampling, gitu ya. Bagaimana selama kita bisa mengambil sampel yang representatif dari populasinya, ya, kita bisa menggambarkan nilai yang ada di populasi berdasarkan sampel yang kita ambil, begitu ya. Sesungguhnya paling baik kita mengambil nilai yang ada di populasi, ya. Nilai yang ada di populasi namanya kan parameter, ya. Dibandingkan dengan sampel. Tetapi walaupun kita lebih baik mengambil nilai yang ada di populasi, tetap terjadi potensial salah di dalam pengambilan nilai yang ada di populasi, ya. Bisa dikaitkan dengan kesalahan manusianya, ya, dalam hal ini penelitinya, kemudian subjeknya, kemudian juga alatnya. Nah, karena kita memiliki teori yang namanya CLT, ya, Central Limit Theorem, ya, cukup kita mengambil sampel dari populasi, selama sampel itu merepresentatifkan nilai yang ada di populasinya, kita bisa mengambil keputusan atau kesimpulan sementara berkaitan dengan populasi. Ya. Nah, ada populasi target, ya. Populasi target itu adalah populasi yang menjadi sampel, ya, sasaran. Kalau ada lagi populasi terjangkau, ya. Harus diketahui bahwa sesungguhnya yang namanya populasi itu tidak ada yang terbatas, ya, melainkan infinite semua dan sangat dinamis sifatnya, ya. Jadi yang namanya populasi target adalah yang dari dulu sampai yang mendatang, begitu ya. Kemudian ada lagi yang namanya populasi target. Jadi yang terjangkau. Jadi yang bisa dijangkau oleh peneliti. Nah, kenapa kita cukup mengambil sampel dari populasi? Karena pengambilan nilai yang ada di populasi tadi tetap aja bisa menimbulkan potensial salah. Yang kedua, pengambilan nilai yang ada di populasi, ya, lebih efisien, baik ditinjau dari biaya, waktu, dan tenaga, begitu ya. Nah, hati-hati di dalam pengambilan nilai, ya. Kita harus memperhitungkan seleksi bias, ya, bias selection, ya, kecenderungan sistematik yang mengeluarkan sejumlah tertentu populasi penelitian pada waktu pemilihan sampel. Nah, ini sampel ideal. Ini agak-agak susah ya di dalam mengukur yang mana sih yang sampel yang ideal. Tentu saja yang paling menggambarkan karakteristik dari populasi yang ingin dinilai. Ya. Dengan ketepatan yang tinggi, tetapi biaya yang rendah. Begitu ya. Tentu saja harus mempertimbangkan unsur kesederhanaan dan kepraktisan. Nah, seberapa besar sih sampel itu kita bisa gambarkan, ya, bisa merepresentasikan yang ada pada populasi, ya. Ini sangat tergantung kepada cara pemilihan sampel, besar dari sampel, dan variabilitas dari variabel yang diteliti. Ada dua pertimbangan pokok, ya, yaitu sejauh mana jumlah minimum sampel ini masih bisa menjamin keterwakilan dari populasi.
Yang kedua, pertimbangan analisis. Ya, seberapa besar sampel itu dapat dilakukan analisis kuantitatif. Jadi, pertimbangan besar sampel dalam hal ini ya tergantung tingkat homogenitas dari subjek penelitian. Apakah ada yang bisa memberikan contoh? Ini maksudnya tingkat homogenitas penelitian. Silakan. Ya, silakan. Ada Mohon yang izin Bu, ya, terkait dengan apa namanya, terkait dengan homogenitas, tingkat homogenitas itu memang untuk merujuk pada sejauh mana subjek itu dalam penelitian memiliki kesamaan atau keseragaman dalam karakteristik tertentu. Contohnya, misalkan dalam usia, dalam eh, sebuah studi juga mengenai kebiasaan misalnya makan pada remaja, mungkin memilih sampel remaja dengan rentang usia yang seragam, misalnya antara 13 sampai 15 tahun, dan untuk memastikan bahwa untuk faktor usia itu tidak menjadi variabel yang mempengaruhi untuk hasil penelitian seperti itu, Bu. ya. Mungkin ada lagi yang ingin mengemukakan pendapat. Semakin homogen, semakin banyak apa semakin sedikit jumlah sampel yang dibutuhkan? Sedikit. Sedikit. Sedikit ya. Contoh yang paling utama apa tuh? Jenis kelamin, Bu. Ah, Misalnya kita melakukan penelitian intervensi antara kelompok intervensi dengan kelompok kontrol, maka misalnya di jenis kelamin, maka antara misalnya laki-laki dan laki-laki di kelompok intervensi dan kelompok kontrol itu harus homogen, tapi nggak mesti sama jumlahnya. apalagi? Contohnya dari tikus tadi, Bu, dari jenis Ah, kelamin, betul. usia, berat badan tikus. Iya, jadi semakin banyak yang dikontrol, semakin sedikit yang dibutuhkan ya. Ya, Bu. Misal nih, misal paling utama nih, berapa cc sih yang Anda butuhkan untuk mengetahui kadar gula darah seseorang? Berapa banyak? Berapa banyak darah yang Anda butuhkan untuk mengetahui kadar gula darah seseorang? 1 tetes. 1 tetes. Iya, kalau pakai alat. Nah, apakah 1 tetes tersebut Anda ambil dari beberapa tempat? 1 tempat saja. Ke tempat Satu saja. tempat. Kenapa? Karena homogen. Karena karakteristik darah dalam seluruh Nah, tubuh sama. Homogen. karena Anda mau ambil dari kepala, dari telunjuk, dari jempol, kaki gitu ya, lutut, pundak, lutut kaki gitu ya. Sama saja. Ya. Berarti apa? Darah yang beredar di dalam tubuh adalah homogen. Tentu saja Anda tidak perlu mengambil 5 sampel untuk mengetahui ini kadar gula darah seseorang. Begitu ya. Atau dengan kemajuan zaman dari misalnya 5 liter darah yang beredar, Anda nggak perlu ngambil 1 liter untuk mengetahui glukosa darah yang ada di tubuh seseorang. Malah mungkin sekarang sudah ada ya mengetahui gula darah
dari inframerah gitu ya. Ya Bu, menggunakan AI. Nah, Iya, dari sensor. iya, dari sensor. Nah, itu kan semakin ini ya, dengan seiring kemajuan zaman. Kalau dulu kan 2,5 cc gitu ya. Jadi minimal 1 cc lah diambil tuh 3 kali untuk mengetahui kadar gula darah puasa, prospandia gitu ya, dan sewaktu gitu kan. Nah, sekarang mungkin cukup disinarin sebentar sudah bisa tahu. Ya. Artinya apa? Semakin homogen, semakin sedikit jumlah sampel yang Anda butuhkan. Nah, mungkin kalau pada tikus bisa kita kontrol tuh pertimbangannya, jadi semakin dia kita homogenkan. Tetapi sulit pada manusia, apalagi yang kita tanyakan adalah berkaitan dengan persepsinya, ya persepsi tentang sesuatu. Rambut boleh, rambut sama hitam pendapat berbeda, gitu ya, isi pikiran berbeda. Itu menyatakan bahwa setiap individu adalah unik, ya. Berarti dia semakin heterogen. Tentu saja kita memerlukan agak sulit kalau kita melakukan banyak pengontrolan pada manusia seperti itu ya. Kemudian banyaknya variabel. Nah, ini semakin banyak variabel yang Anda cek, tentu saja semakin banyak juga yang Anda butuhkan. Kemudian berkaitan lagi dengan jenis rancangan. Ya, jadi misalnya nih studi cross seksional itu perlu banyak jumlahnya ya, dibandingkan dengan intervensi. Kenapa? Untuk cross seksional Anda melakukan pengontrolan menurut statistik gitu. Tetapi kalau Anda melakukan intervensi, Anda akan melakukan pengontrolan by design ya, secara desain. Kemudian teknik analisis ya. Jadi univariat, bivariat itu tidak sebanyak yang dibutuhkan pada tahap multivariat ya. Jadi seperti itu. Makanya umumnya kalau jumlah sampel Anda misalnya nih menggunakan intervensi ya, cuma 60, 30, 30 pada masing-masing kelompok. Sulit Anda melakukan teknik analisis secara multivariat begitu. Misalnya untuk mencari faktor mana yang paling mempengaruhi. Ya, kan buat apaan gunanya? Kan udah dilakukan pengontrolan. Seperti itu. Tapi kalau pembimbing Anda tetap maksa, ya udah nggak apa-apa, lakuin aja. Ya. Kemudian metode penarikan sampel, ya. Secara umum kita sudah tahu dia terbagi menjadi 2, acak dan tidak acak. Ya, kalau tidak acak dengan acak ini apa bedanya sih? Peluang untuk mengambil. Kalau tidak acak bagaimana? Peluang apa? Mohon izin Bu, peluang untuk diambil jadi sampel sama semua Bu. Iya. Jadi kalau tidak acak bagaimana? Semuanya berkemungkinan menjadi sampel. Iya, kalau tidak acak, tidak random. Tidak semua anggota dari populasi bisa memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel, gitu ya. Sedangkan kalau acak itu memiliki kesempatan yang sama. Nah, ini ya
Ini adalah pengambilan sampel tidak acak ya. Kalau kuota target itu ya, targetnya berapa? Ya udah dia hentikan kalau udah tercapai target. Kalau purposive sampling itu berkaitan dengan siapa saja yang memenuhi kriteria inklusi bisa terpilih menjadi sampel gitu ya, bertujuan. Kemudian convenient ya. Nah, ini snowball. Yang dimaksud dengan snowball apaan? Sampai data yang diperoleh itu nanti memenuhi saturasi atau jenuh. Jadi jumlahnya berapapun selama kita belum menemukan saturasi ataupun kejenuhan datanya, kita masih bisa menambah sampai meluas. Begitu nggak sih, Bu? Snowball. Ya. Ada yang berpendapat lain? Snowball itu yang seperti bola salju, Bu. Semakin lama dia sampelnya semakin besar, tergantung kebutuhan peneliti. Contohnya gimana? Contohnya, saya sudah ngambil 3 sampel, tapi ternyata masih kurang data yang saya butuhkan. Kurang lebih seperti nanti ditambahkan lagi datanya terus sampai mendapatkan kriteria yang saya inginkan. Dapat dari mana itu Anda yang Kualitatif, Bu. nambah-nambahnya? Nama-namanya dari Itu Bu, Dari menambahkan. sampel. Dari Iya. sampel Jadi awal. snowball Informasi dari sampel sampling Itu sebelumnya. yang dimaksud dengan snowball. Jadi misalnya nih, snowball itu dikenakan pada populasi yang kecil atau terbatas. Misalnya penelitian Anda populasinya itu adalah dokter spesialis jantung. Anda cuma kenal satu nih modalnya nih. Ya, Anda menghubungi misalnya dokter spesialis Ahmad Fauzi gitu ya. Nah, dari dokter Oji ini minta 2 nama gitu temennya. Dari 2 nama temennya minta lagi 2 nama masing-masing. Itulah namanya snowball. Begitu ya. Jadi Anda harus bedakan dengan kuota. Ya. Kalau eksidental gimana? Sesuai dengan sampel yang ada pada saat itu, Ibu. Terus diapain? Diambil seadanya saat itu. Seadanya saat itu. Setubruknya ya. Seketemunya, Bu. Seketemunya, iya. Makanya namanya bahasa Inggrisnya kopi tubruk accidental coffee. Ya, jadi seketemunya ya. Maksudnya sedapatnya pada hari itu. Tuh ya. Kemudian convenient. Nah, kalau convenient ini biasanya dikenakan pada studi kualitatif ya. Jadi senyamannya dari si peneliti dan si partisipan. Karena apa? Di sini sangat dituntut aja saling percaya ya. Kemudian yang simple random sampling ya. Kalau simple itu ya namanya juga simple ya. Syarat utamanya adalah kita memiliki kerangka sampling, jadi kerangka nama. Misalnya nih Anda ada berapa orang nih? 30. Saya butuh 15 gitu. Saya bikin susunan namanya, saya bikin nomor absennya, saya kocok tuh nomor 1 sampai 15 siapa saja. Ya. Kemudian saya ambil ke dalam daftar nama. Itu paling sederhana. Bisa juga Anda menggunakan tabel acak gitu ya. Kemudian kalkulator juga bisa, Excel juga bisa gitu ya. Ataupun dari aplikasi juga bisa ya. Jadi macam-macam caranya. Tetapi syarat utamanya Anda harus memiliki kerangka sampling atau daftar nama. Nah, yang jadi permasalahan kalau misalnya gini, penelitian saya di Poli Rawat Jalan gitu ya.
Tentu saja akan sulit saya menggunakan simple random sampling ini. Kenapa? Karena yang datang ke rawat jalan kan belum tentu tuh daftar nama yang saya butuhkan, ya. Jadi misalnya nih, yang datang ke rawat jalan adalah jumlahnya 100. Saya butuhnya 20. Nah, kalau saya menggunakan simple random sampling, saya nggak bisa. Karena saya kan butuh daftar namanya terlebih dahulu. Begitu ya, baru saya kocok dapetin 20. Begitu 20 nama dapat, respondennya udah pulang. Seperti itu. Sehingga saya tidak menggunakan itu, namun menggunakan sistematik eh, sistematik random sampling. Ya, caranya gimana? Misalnya tadi ada dari 100 orang, saya butuh 20, ya. Berarti saya cari terlebih dahulu intervalnya. 100 bagi 20 kan 5. Angka 1 sampai 5 saya kocok. Gitu ya. Misalnya keluar nomor 3. Nah, jadi yang keluar dari nomor 3 berarti nomor 3, kemudian ditambah 5 nama intervalnya 8, 3, 8, 13 gitu 13, ya. 8. Sampai tercapai 20 orang. Ada lagi stratifikasi. Nah, ini stratifikasi, jadi ada pengelompokan di dalam populasi yang kita tuju, ya. Misalnya nih, penelitian kita ingin melihat melihat asupan nutrisi pada PNS. Nah, di PNS itu ada golongan 1, 2, 3, 4, ya. Semakin tinggi golongan, semakin besar THP-nya. Begitu ya. Nah, yang jadi masalah antar golongan ini berbeda jumlah. Kalau kita misalnya nih dari 100 orang kita butuh 20 orang, ya. Kalau kita langsung melakukan simple random sampling, ada kemungkinan besar tidak merata pada masing-masing kelompok ini, ya. Oleh sebab itu, kalau stratifikasi itu menggunakan secara proporsional, seperti itu ya, menurut stratanya. Sehingga keuntungannya bisa terwakili secara proporsional, representasi dari sampel bisa diketahui. Yang jadi masalah adalah biaya, perlu data dari keseluruhan populasi, akurasinya juga tidak terlalu besar dibandingkan yang sederhana. Ya, seperti ini gitu ya. Jadi diambil secara proporsional. Kemudian ada lagi klaster. Nah, klaster itu berkaitan dengan bagaimana sekelompok manusia atau benda itu terkumpul, ya. Contohnya, dia biasanya klaster itu berkaitan dengan demografi tempat tinggal seseorang, gitu ya. Nah, yang jadi masalah nih, jadi ini ya, ini klaster dari Jakarta, langsung ke RW. Klaster kita adalah RW, gitu ya. Jadi ada beberapa stage. Ini kecamatan ya, jangan bacanya sebagai KFC ya, KEC. Nah, ini kalau puasa suka salah lihat. Keuntungan dan kelemahan dari klaster itu apa? Dia hampir sama ya dengan stratifikasi, cuma berbeda. Kalau dia stratifikasi, di dalam stratum itu homogen, tapi antar stratum adalah heterogen. Ya, misalnya begini, SMP.
SMP itu terdiri dari 3 stratum, 3 tingkatan. Nah, ciri-ciri di dalam stratum itu sama. Misalnya kelas 1 SMP. Ya ciri-cirinya tuh sama-sama kelas 1 SMP. Dia berbeda dengan ciri yang dibutuhkan dari kelas 2 SMP. Misalnya untuk kelas 2 SMP dia harus lulus dari kelas 1 SMP gitu ya. Itu ciri. Nah, berbeda dengan klaster. Kalau klaster, ciri antar klaster itu sama atau homogen. Misalnya nih, tidak ada beda ciri dari untuk dinyatakan RT antara RT 1 dengan RT 2. Tetapi yang ada di dalam masing-masing RT itu beragam. Misalnya nih, untuk RT 1 kebanyakan lansia, untuk RT 2 kebanyakan itu anak-anak. Seperti itu. Jadi, pada klaster, di dalam klaster itu adalah heterogen, tetapi antar klaster adalah homogen. Begitu ya. Nah, kalau Anda menggunakan teknik sampling gabungan, ya, itu berupa berbagai teknik yang digunakan. Misalnya nih, Anda ingin mengetahui persepsi siswa SMA di Jakarta. Tahap pertama Anda gunakan klaster, ya. Klasternya menurut wilayah. Kemudian dari misalnya nih wilayah di Jakarta terdiri dari 6 wilayah, saya kocok. Keluarlah wilayah Jakarta Pusat. Nah, di Jakarta Pusat itu ada berapa SMA? SMA juga kan ada 2. Ada swasta, ada negeri. Ya. Kemudian ada lagi akreditasinya. Seperti itu. Kemudian kita pilih, udah kita kocok mewakili dari masing-masing. Kemudian dari masing-masing sekolah yang saya pilih terdiri dari 3 stratum tuh. Ya, saya pilih secara proporsional. Kemudian baru saya menggunakan simple random sampling. Itu ya. Berdasarkan jumlah yang saya pilih dari masing-masing kelas. Ya. Nah, kalau menggunakan lebih dari 2 teknik sampling ini, berarti Anda menggunakan multistage. Kemudian kita membahas tentang randomisasi alokasi ya. Jadi ini ada perbedaan nih. Ketika kita memilih sampel dari populasinya, ini ya, dari populasinya bisa random ataupun tidak random ya. Tadi cara random dengan tidak random itu ada 2 cara, ada berbagai macam cara kan, tetapi dia terbagi menjadi 2 jenis. Itu namanya teknik sampling ya, pengambilan sampel dari populasinya. Nah, berbeda dengan randomisasi alokasi. Nah, randomisasi alokasi adalah sistem pengacakan individu apakah dia masuk kepada kelompok kontrol atau kelompok intervensi ya. Nah, sistem randomisasi alokasi ini bisa juga berbagai macam cara ya. Misalnya nih dengan cara simple ya. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa mendapatkan jumlah yang Sama. sesuai gitu ya. Baik. Tidak adil. Kadang-kadang dia tidak proporsional. Nah, ada lagi cara yang kedua melalui blok randomisasi ya. Jadi melakukan sistem blok. Misalnya Anda tentukan A adalah kelompok kontrol, B adalah kelompok intervensi ya. Nah,
Kemudian Anda menentukan isi bloknya ada berapa, misalnya 4 gitu ya. Nah, dari blok tersebut Anda lakukan sistem pencatatan ya menggunakan misalnya tabel random ya, Anda jatuhkan pensil gitu ya. Nah, tentukan terlebih dahulu kelompok pengobatannya begitu ya. Sehingga nanti Anda bisa pelajari lebih lanjut ya tentang blok randomisasi ya di buku dasar-dasar metodologi penelitian klinis. Itu untuk teknik sampling dan randomisasi alokasi. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, kita lanjutkan terlebih dahulu ya. Nah, kemudian setelah kita menentukan teknik sampling ya atau teknik pengambilan sampel dari populasinya ya, kita menyatakan bahwa kita sudah mengetahui tadi ya penentuan besar sampel itu terdiri dari beberapa pertimbangan. Tapi pertimbangan paling banyak sih sebenarnya ya UUD. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya berapa besar dana yang Anda miliki begitu ya. Tetapi jangan mentang-mentang banyak Anda menjadi ini jadi gede gitu ya. Karena kan kita nanti ada pertimbangan secara analisis dan pertimbangan secara klinis. Misalnya begini, Anda meneliti apa ya, penggunaan obat baru A ya untuk menurunkan tekanan darah ya dibandingkan dengan obat standar. Nah, obat A ini ternyata mampu menurunkan 5 mm Hg lebih besar daripada obat standar. Tetapi obat standar harganya 1.000, obat baru ini harganya 10.000 begitu ya. Nah, sekarang kalau Anda sebagai pasien ya Anda lebih memilih pakai obat A yang baru atau obat standar? Standar, Bu, Standar. dengan efektivitas Ya. yang mungkin sama. Ya, nah itu namanya pertimbangan klinis gitu ya. Jadi seberapa besar pertimbangan secara klinis ini ya bisa mempengaruhi. Nah, katakanlah pada uji coba ternyata penurunannya adalah 20 mm Hg. Cuma tapi diuji cobakan hanya pada 10 orang penderita hipertensi gitu. Bisa-bisa penurunan 20 mm Hg ini tidak bermakna gitu ya secara statistik. Tetapi kalau kita tinjau secara klinis, penurunan 20 mm Hg ini ya sangat besar gitu ya. Sebaliknya, Anda nguji coba obat ini pada 1.000 orang. Ternyata diketahui terdapat penurunan 1,7 mm Hg lebih besar secara bermakna dibandingkan pada yang menggunakan obat standar. Nah, karena Anda nguji cobanya pada 1.000 orang, tentu saja dapat dipastikan bahwa secara statistik bermakna. Ya, tetapi secara klinis bermakna apa tidak? Nah, untuk mempertemukan
kepentingan tersebut, tentu saja kita harus menempuh yang namanya prosedur hitung minimal sampel. Ya. Kadang-kadang ketika kita ingin melakukan penelitian, ya kita optimis tuh, bisa nih tercapai nih, misalnya nih pada 100 orang gitu ya. Tetapi ternyata ketika Anda ingin melakukan penelitian, baru ketahuan tuh. Karena kriteria inklusi yang Anda tetapkan itu sangat banyak, ya. Jadi terbataslah jumlah sampel yang Anda dapatkan berkaitan dengan waktu studi, ya. Kan nggak mungkin kan Anda bilang, ya, mengingat keterbatasan studi yang harusnya 100, saya cuma dapetin 60. Kan nggak bisa tuh ngomong begitu tuh di keterbatasan dari laporan hasil. Ya. Nah, biasanya disuruh tuh sama pembimbing untuk hitung ulang minimal jumlah sampel yang Anda butuhkan. Begitu ya. Misalnya nih presisinya dinaikkan, jadi semakin tidak presisi gitu ya. Dia kan berbanding terbalik. Kemudian rencana analisis ya. Ini berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian faktor yang pengaruhi besar sampel juga ada faktor proporsi dari kelompok yang kepajan ya. Ini kalau Anda memerlukan menggunakan desain case control gitu ya. Ataupun cohort. Nah, seperti ini. Bagaimana perhitungannya? Digunakan pertama Anda menggunakan rumus yang sesuai dengan tujuan dari penelitian, gitu ya. Bisa habis menggunakan rumus, Anda pakai tabel, ada tabelnya ya. Kemudian bisa juga menggunakan program komputer. Ya, misalnya tuh Anda pakai Gpower. Anda jangan salah ya, Gpower itu salah satu alat bantu lain, bukan rumus gitu ya. Tetap rumus dituliskan. Dan Anda harus tahu seperti penggunaan SPSS tuh. Jadi SPSS adalah alat gitu. Ya. Nah, ini adalah jumlah sampel untuk penggunaan memperkirakan nilai rata gitu ya. Nah, dari mana nih ngedapetin? Nih, jadi ya teman-teman, saya ingatkan sekali ya. Benar-benar ya, untuk tidak menggunakan rumus Lovin. Begitu ya, teman-teman ya. Apa itu rumus Lovin? Rumus Lovin digunakan pada populasi yang terbatas. Kan kita berharap nih hasil penelitian yang kita hasilkan adalah bisa digeneralisasi kepada populasi pada umumnya. Nah, penggunaan rumus Lovin ya, ada n aksen kan di situ. Artinya jumlahnya diketahui ya. Pertama, tidak ada karena berdasarkan populasi ya, populasi yang sifatnya dinamis, sesungguhnya jumlah yang ada di populasi adalah apa ya, bergerak gitu. Misalnya nih begini, saya ingin mengetahui berapakah kadar HB rata ibu hamil yang tinggal di Bogor. Yang menjadi populasi saya kan adalah seluruh ibu hamil yang tinggal di Bogor. Nah, yang menjadi populasi terjangkau saya adalah seluruh ibu hamil yang tinggal di Bogor pada saat penelitian dilakukan. Kalau Anda menggunakan rumus Lovin, ya, berarti besar dari populasinya sangat
sangat diketahui dengan pasti ya pada saat Anda pengambilan data. Nah, yang jadi masalah kan data terakhir itu kan belum tentu kan. Ya namanya juga ibu hamil. Ya diambil bulan ini datanya. Jumlah ibu hamil yang tinggal di Kota Bogor adalah 103.000 gitu. Ya kan bulan depan belum tentu tuh di 103.000. Ya, ibu hamilnya udah ngelahirin. Terus datang lagi ibu hamil yang baru. Artinya apa? Dia dinamis. Kecuali penelitian Anda sangat spesifik. Misalnya nih, Anda ingin meneliti bagaimanakah persepsi mahasiswa program doktoral FIKUI ya tentang mata ajar riset kuantitatif lanjut begitu. Nah, itu populasinya sangat diketahui dengan pasti. Cuma bagaimana ininya generalisasinya ya sangat terbatas. Generalisasinya hanya berlaku pada populasi yang Anda tuju, yang Anda teliti pada saat itu. Ya, nggak berlaku tuh untuk adik kelas, tidak berlaku untuk kakak kelas, seperti itu ya. Nah, ini contohnya. Ya. Ini kita masukkan sekitar 47. Namun diingat teman-teman, ini adalah jumlah perkiraan. Nah, kita kan kalau nilai Z ini kan ketahuan nih, ya, ditentukan dari CI kan. Kita dapatkan nilai Z, ya. Jadi kalau CI-nya atau alfanya itu 5%, berarti kan CI-nya 95%, nilai Z-nya kan 1,96. D itu presisi mutlak yang kita tentukan, yang masih bisa kita terima. S ini yang jadi masalah. S ini dari mana? Dari kulkas. Oh tidak ya. S itu adalah standar deviasi dari sampel yang ingin kita cari. Nah, ditentukan dari mana? Umumnya ditentukan diambil dari penelitian yang serupa. Bukan sama gitu ya. Kemudian bisa juga dari pilot study. Anda melakukan pada sejumlah kecil sampel yang sama. Bisa juga Anda menebak berdasarkan justifikasi klinis atau kemampuan klinis yang Anda miliki. Seperti itu ya teman-teman ya. Baru nanti gampang dimasukin ke rumus. D adalah seberapa presisi yang Anda inginkan, melesetnya. Gitu ya. Dari nilai yang Anda perkirakan. Nah, ini nih, yang ini nih biasanya nih rumus sapu jagat nih teman-teman nih. Ya. Pengukuran untuk single proportion ya. Z kuadrat dikali P dikali Q dibagi D kuadrat. Sama tuh tadi kalau S-nya ditentukan dari 3 hal tadi di atas, maka kalau di sini adalah P. Ya. P-nya dari mana? Dari penelitian yang serupa atau pilot study atau justifikasi Anda sendiri. D-nya gimana? Tentu saja semakin besar D, semakin sedikit jumlah sampelnya ya. Makanya D nggak boleh gede-gede. Biasanya maksimal 10%. Apa sih artinya D? Misal nih, Anda ingin mengetahui persepsi atau stigma terhadap ODA pada siswa SMA di Jakarta. Misalnya berdasarkan penelitian-penelitian yang serupa di tempat lain, diketahui bahwa stigma pada siswa itu adalah 70%. Stigma udah pasti negatif ya.
70%. Nah, berarti kita memperkirakan P-nya adalah 0,7. Q-nya berarti kan 0,3 ya. Nah, yang jadi masalah kan di penelitian kita belum tentu persepsi atau stigma negatif pada ODA adalah 70%. Nah, D ini menyediakan potensial ruang salah di dalam pendugaan. Jadi, misalnya nih, kalau Anda menentukan D-nya adalah 10%, artinya Anda memperkirakan persepsi stigma negatif pada pada siswa SMA adalah berkisar dari 70% plus minus 10%. Jadi Anda memperkirakan nanti hasilnya berkisar pada 60 sampai 80% siswa di penelitian Anda adalah memiliki stigma negatif. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, bagaimana kalau nilai P ini tidak diketahui? Ya, paling besar itu kita tentukan yaitu 50%. Ya. Jadi kalau P-nya 0,5, Q-nya 0,5. Seperti itu. Ini contoh ya. Nah, ini jumlahnya. Jadi ingat ya teman-teman ya, kalau populasi Anda besar, perhitungannya nggak mungkin sedikit. Misalnya tadi, contohnya adalah kita ingin mengetahui persepsi stigma negatif tentang ODA pada siswa SMA. Emang siswa SMA sedikit? Kan enggak, banyak gitu ya. Jadi jumlahnya pasti besar. Ini adalah rumus kedua ya, rumus untuk uji beda min. Ya, misalnya kita ingin menguji, umumnya nih dipakai pada studi intervensi ya, untuk membandingkan beda nilai, beda rata min pada dua kelompok ya. Nah, ini kita tinggal masukkan seperti ini ya. Tinggal dimasukkan. Anda kalau pakai aplikasi juga gampang ya. Tetapi yang penting Anda adalah memiliki justifikasi nilai-nilai angka tersebut. Nah, kalau yang Anda gunakan adalah proporsi, ya, maka menggunakan rumus ini, ya, beda dua proporsi independen. Seperti ini ya. Tetapi biasanya kalau menggunakan rumus uji beda proporsi, jumlah sampel Anda harus besar. Kenapa? Misalnya ya begini ya. Kita ingin menguji perbandaan obat A dengan obat B untuk mengatasi anemia. Ya. Nah, misalnya nih tadinya responden A. Tadinya anemianya itu 8,7. Setelah dikasih obat meningkat tuh jadi 9,9 misal ya. Kan masih anemia tuh statusnya. Kemudian ada kelompok kontrol dapat tidak dapat obat, tetapi karena dia pengaruh makanan dan lain-lain, tadinya anemia 9,8 naik tuh menjadi tidak anemia ya. Misalnya menjadi 12,1. Nah, kan kesannya kan
ada perbedaan ya, bahwa yang kelompok kontrol itu tidak jadi lebih baik gitu ya kondisinya. Nah, ingat teman-teman, perhitungan yang didapat adalah untuk jumlah masing-masing kelompok. Jadi kalau kelompok Anda ada 4 kelompok, ya kali 4. Ini bukan jumlah total. Seperti itu ya. Nah, paling sedikit kalau kita ingin mengurangi jumlah besaran kelompok, biasanya per grup ya bisa Anda menggunakan metode crossover gitu ya. Jadi otomatis dia berpasangan. Jumlah sampelnya otomatis sedikit dibandingkan dengan yang tidak berpasangan. Nah, seperti ini. Nah, ini jumlahnya dapatnya lebih sedikit. Ini untuk yang proporsi ya. Ya, baik. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Bu izin bertanya, Bu. Ya, Mungkin tadi saya kelewat, Bu. Misalnya kita analisa kita kan sampai multivariat. Lalu apakah perhitungan jumlah sampelnya tadi menyesuaikan sesuai dengan analisa kita, Bu? Misalnya untuk univariatnya, kemudian untuk bivariatnya sampai dengan multivariat, atau kita boleh menggunakan sampel, ya perhitungan sampel untuk langsung ke penghitungan yang bivariat untuk semuanya gitu, Bu. ya. Jadi kalau multivariat ya biasanya ada kita bilangnya rule of thumb. Ya, rule of thumb itu berapa per variabel ya jumlah minimal sampel yang dibutuhkan per variabel. Variabel di sini tergantung dari penelitian Anda. Misalnya Anda ingin menggunakan analisis faktor ya, pengembangan alat ukur ya. Itu hitungannya variabel dalam SPSS ya. Jadi ada rule of thumb-nya 5 sampai 50 per item. Ya, Anda hitung aja sendiri. Nah, rata-rata digunakan itu 10 sampai 15 responden per item ya, per variabel tersebut. Misalnya nih, alat yang Anda kembangkan adalah 20. Kalau Anda kali 10 aja, berarti kan minimal 200 orang. Begitu ya. Nah, perhitungan besar sampelnya tidak boleh menggunakan rule of thumb. Itu hanya aturan tidak tertulisnya saja. Tetapi Anda harus mencapai perhitungan minimal tersebut, yaitu minimal 200. Nah, kalau saya tergantung dari ini apa? Bagaimana sebenarnya kan ada rumus yang tadi yang saya bilang ya, rumus sapu jagat. Rumus sapu jagat yaitu estimasi proporsi. Karena umumnya apa? Umumnya variabel dependen yang kita miliki itu dikategorikan ya. Nah, kalau kategori kan berkaitan dengan proporsi ya. Nah, jadi katakanlah tadi yang kita hitung adalah bagaimana sih persepsi siswa SMA tentang ODA. Kalau Anda misalnya sama sekali tidak mendapatkan gambaran, Anda kan bisa menggunakan itu 50 kali 50 ya. P-nya itu 50%. Dibagi D-nya 5%.
itu akan menghasilkan angka di 383-an gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita ini multivariat? Tadi kaitannya itu juga bisa kita hitung per bivariatnya. Nah, yang paling banyak berapa hasilnya itulah yang kita gunakan seperti itu ya. Nah, nanti ada lagi desain perhitungan sampel untuk desain kohort. Ada lagi yang case control ya. Itu banyak sekali ya rumus yang kita gunakan. Makanya penggunaan aplikasi komputer itu sangat mempermudah kita untuk memperkirakan jumlah sampel minimal yang kita butuhkan. Begitu ya. Apakah bisa menjawab? Baik Ibu, terima kasih. Jadi kesimpulannya tergantung nanti jumlah yang paling besar yang itu yang akan jadikan sampel kita ya Bu ya. Iya. Ya, Jadi yang kalau jelas misalnya di sih variatnya lebih banyak 300 sementara multivariatnya cuma 200 berarti kita pakainya yang sampel bivariat 300 gitu ya Bu. bivariat apa yang hasilnya 300 ya? Ya misalnya Bu. Iya, Kan artinya bisa. begini, perhitungannya kan paling ya yang minimal yang bisa dipenuhi. Yang jelas kalau Anda menggunakan multivariat nggak boleh tuh kurang dari 100 gitu aja. Nah, semakin mudah kita mendapatkan ya, semakin banyak jumlah sampel yang kita butuhkan. Gitu. Apa sih susahnya nyari siswa SMA? Kan gampang. Nah, seperti itu. Tetapi misalnya nih, populasi Anda tuh sangat terbatas. Pada misalnya pada orang SL, ya laki suka sama laki gitu. Itu kan sangat terbatas ya. Akan sulit kita untuk menggunakan perhitungan multivariat. Misalnya nih faktor-faktor yang mempengaruhi apa sih itu kalau LSL tuh ya seseorang menjadi kaum lagi bete gitu ya, LGBT lagi bete ya, seperti itu sulit gitu, mungkin jumlah sampelnya menjadi terbatas seperti itu ya. Malah kalau susah banget Anda jadi kualitatif seperti itu ya, tidak kurang dimungkinkan untuk kuantitatif. Kalau kuantitatif itu benar-benar sampel is matter ya. Jumlah sampel Anda kurang, ketelitian Anda kurang, bisa-bisa jadi tidak bermakna. Seperti itu ya. Secara statistik. Biasanya yang kita kejar kan kebermaknaan kan, signifikansi ya. Sampai-sampai kita kalau mahasiswa biostat waktu itu menerima layanan menjadi bermakna gitu. Buat bercandaan doang sih gitu ya. Nah, semakin kita mengejar yang tidak bermakna apa ya trial nol gitu, sebenarnya sih jumlah sampel yang dibutuhkan semakin banyak. Tapi itu tadi ya, sebenarnya nih ujung-ujungnya sih duit gitu ya. Seberapa banyak dana yang Anda miliki. Justifikasi perhitungan ya bisa aja Anda justifikasi gitu ya secara ilmiah. Gitu ya. Ya, ada lagi. Ya, baik kalau tidak ada, ini nanti ada penugasan saya berikan. Kemudian saya berikan juga penugasan instrumen itu ya. Cuma berarti kan kita memerlukan waktu untuk presentasi yang penugasan populasi dan sampel gitu dulu ya.
Kemudian kita baru juga akan membahas tentang instrumen, gitu ya. Nanti kita akan atur waktunya, mungkin. Baik, ada lagi kah yang ingin ditanyakan? Izin Bu, mengkonfirmasi. Jadi Ya. untuk minggu depan itu penugasan tentang populasi dan sampel ya Bu, apakah seperti itu? Iya, penugasan populasi dan sampel, kemudian presentasi instrumen, kita kan nggak ada pertemuan lain lagi. Oh iya Kemudian Bu. mungkin minggu depan kita sesuai dengan jadwal, berarti presentasi instrumen terlebih dahulu, kemudian baru saya bahas, ya. Kemudian untuk penugasan populasi dan sampel, nanti mungkin kita bisa cari waktu pertama. Kalau tidak ada waktu, kita akan cek melalui PPT yang dikirimkan. Seperti itu saja ya, Ali ya. Baik, ada lagi kah yang ingin ditanyakan? Jelas? Oke, bisa di on cam semua kah? On cam dulu ya. Kami mah rajin on cam, Bu. Nggak kayak S2, Bu. Iya ya. Ya, baik. Saya SS ya. 1, 2, 3. Sip. Baik, ini ada berapa ya? Galing. Sebentar. Ini harusnya 2 layar ya berarti ya. Bentar ya. Oh iya. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Sip. Baik, kalau tidak ada lagi, nanti penugasan saya kirimkan. Saya akhiri saja pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.